besertaku. Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, nyatakan sekarang Tuhan bekerja, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu, Tuhan yang besertaku. Tuhan yang besertaku. Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, nyatakan sekarang Tuhan bekerja, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Nyanyikan Tuhan yang besertaku. Haleluya. Tuhan yang besertaku. Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, nyatakan sekarang Tuhan bekerja, jamahan Tuhan berarti bagiku. Amin. Haleluya. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya pada jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Amin. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan Kau, ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Mari sekali lagi, Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang besertaku. Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, nyatakan sekarang Tuhan bekerja, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku
Kemurahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Mari kita berdoa. Sungguh besar Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kepergian-Mu, kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Oh haleluya, Engkau boleh mengutus Roh Kudus-Mu masuk di dalam hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam setiap orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan Bapa, kami boleh melihat sungguh dahsyat Roh yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya, di mana boleh memperlengkapi kami semua Tuhan. Oh haleluya, dengan mengadakan perkara-perkara ajaib ya Tuhan, dengan mengadakan kesembuhan yang daripada-Mu. Ada roh hikmat yang Kau berikan melalui Roh Kudus ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tetapi Engkau senantiasa menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera semuanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Pengharapan saya, kekuatan dan penghiburan yang dari Roh Kudus mengalir kepada semua jemaat Tuhan yang ada. Dan tak terasa kini hari yang ke-9 dan besok hari yang ke-10, hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan kuasa Roh-Nya. Tapi saya harapkan bahwa selesai hari Pentakosta ini biarlah kita tetap semangat, bahasa kerennya keep on fire. Waduh. Ya, tetap semangat untuk dapat senantiasa dipenuhkan. Bagi yang sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus dan bagi yang belum dibaptiskan Roh Kudus, mohonlah Roh Kudus untuk membaptiskan hidup kita dengan Roh-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sepanjang ya doa 10 hari ini saya selalu mengambil di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Sungguh satu hal yang luar biasa, karena dari situlah kita tahu peran Roh Kudus, ya, penjelasan Yesus Kristus tentang peran dari Roh Kudus. Sejak Yesus naik ke surga dan meninggalkan murid-muridnya, Yesus sebelum itu Yesus memberikan satu pengertian, pengenalan bagaimana tugas Roh Kudus, peran Roh Kudus di dalam hati orang yang percaya. Kita sudah tahu bahwa Yesus menjelaskan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 itu, mari kita baca ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus akan mengutus Roh Kudus datang kepada kita. Datang kepada kita itu bukan saja hanya sekedar menemani kita, mendampingi kita, tetapi datang kepada kita itu masuk di dalam hati kita, masuk di dalam kehidupan kita. Dan tugas
dari Roh Kudus yang masuk, yang ada di dalam kehidupan kita itu kita sudah belajar semuanya, bukan? Di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 mengatakan bahwa Roh Kudus kalau ada di dalam hidup kita, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. Itu sudah kita pelajari. Dan juga di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13, tugas dari Roh Kudus, penjelasan dari Yesus Kristus tentang tugas dari Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah mengajar orang percaya itu. Ya, ada banyak yang masih belum dikatakan oleh Yesus Kristus saat itu, ya. Tetapi belum dikatakan karena apa? Karena murid-murid belum siap. Karena murid-murid belum dapat menanggung apa yang diajarkan itu. Dan itu hal-hal yang belum diajarkan oleh Yesus Kristus, itu diajarkan oleh Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Bapa di surga. Ya, kita baca ayat yang ke-14 dan 15. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Roh Kudus bekerja untuk mempermuliakan Kristus. Ya, kalau kita lihat di sini pengutusan Roh Kudus itu untuk mempermuliakan Kristus. Ya, Allah Bapa mempermuliakan Yesus Kristus di surga. Dan Roh Kudus mempermuliakan Yesus di bumi. Nah, kita lihat di sini, Roh Kudus mempermuliakan Kristus, mempermuliakan Yesus dengan cara memimpin para pengikut-pengikutnya, para pengikut Yesus Kristus itu ke dalam kebenaran sejati, kebenaran yang sejati, kebenaran yang nyata di dalam Yesus Kristus. Untuk meyakinkan kepada pengikut Kristus bahwa kebenaran sejati itu ada di dalam Kristus. Nah, yang kita lihat yang pertama kali di sini adalah Roh Kudus itu akan menyampaikan hal-hal dari Kristus kepada mereka, kepada kita. Mari kita baca ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita lihat di sini, ya, segala sesuatu yang ditunjukkan Roh Kudus kepada kita, yaitu pengajaran, penghiburan, segala sesuatu yang memberi kita kekuatan dan semangat, dan serta segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Roh Kudus dan dimeteraikan atas kita, itu adalah milik Kristus yang diterima melalui Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat di sini, kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus, pengajaran dan penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus, dan materai yang ada di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus itu adalah milik Kristus. Oleh sebab itu dikatakan Roh Kudus itu mempermuliakan Yesus. Karena segala sesuatu yang dikerjakan itu adalah untuk mempermuliakan Yesus. Nah, demikian juga dengan kalau kita baca ayat yang ke-15, berkat-berkat rohani dalam bentuk perkara-perkara surgawi itu diberikan kepada Bapa, diberikan Bapa kepada anak dan anak untuk kita, dan anak mempercayakannya kepada Roh Kudus untuk menyampaikannya kepada kita. Mari kita baca. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Kita lihat di sini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, segala berkat-berkat rohani dan perkara-perkara surgawi diberikan Bapa kepada Anak, kepada Yesus Kristus untuk kita melalui Roh Kudus yang menyampaikannya kepada kita. Berkat-berkat itu diberikan dari Bapa kepada Anak dan kemudian turun kepada Roh Kudus dan disampaikan kepada kita, ditujukan kepada kita. Ada banyak berkat-berkat rohani melalui pelayanan Roh Kudus ini, bukan? Ada karunia roh. Ada 9 buah karunia roh. Di situ diberikan juga diberikan kepada gereja Tuhan agar gereja Tuhan boleh bertumbuh. Dan juga ada karunia-karunia pelayanan yang diberikan kepada gereja Tuhan agar untuk menjadikan gereja Tuhan itu semakin menjadi dewasa rohani. Nah, karunia pelayanan dan karunia Roh Kudus ini dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam gereja Tuhan untuk mempermuliakan Yesus Kristus. Kita lihat di sini, kalau Roh Kudus kerjanya itu untuk mempermuliakan Yesus, kita pun juga sebagai orang-orang percaya yang sudah terima Roh Kudus, harusnya kita juga mau mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kehidupan kita adalah kehidupan yang mempermuliakan nama Yesus. Melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui pekerjaan rohnya, itu kita harusnya mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dengan demikian, roh itu akan semakin bekerja terus di dalam kehidupan kita, semakin mencengkeram kehidupan kita. Dan satu hal yang dikerjakan, menjadikan kita semakin hari menjadi semakin sempurna, sama seperti Bapa kita adalah sempurna. Mari minta agar Roh Kudus tetap berkarya di dalam hidup kita, agar Roh Kudus tetap terus bekerja di dalam hidup kita. Dan saya yakin Roh Kudus akan tetap berkarya, bekerja terus untuk membaharui kita dari kesehari menuju pada kesempurnaan, dan semuanya dikerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Kita masuk di dalam doa. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Mari katakan, nyanyikan, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah kami, amin. Jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahkan kami Bapa, penuhkan kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru, ubahkan kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahkan kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Tuhan Yesus membaptis Roh Kudus, baptiskan kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar kami boleh mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia yang ada Tuhan. Kami boleh memperlihatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami boleh memperlihatkan bahwa Engkau ada di dalam kami dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Oleh sebab itu, bekerjalah Roh Kudus, baptiskan kami dengan Roh-Mu ya Bapa, ya Tuhan. Penuhkan kami senantiasa dengan Roh-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar Roh-Mu bekerja, agar Roh-Mu semakin berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Dan kami boleh melihat bagaimana kuasa-Mu lah yang senantiasa memberikan berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bagaimana Roh Kudus mula Tuhan yang haleluya memberikan pengajaran, memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga haleluya semangat yang baru untuk tetap mengiring Engkau ya Yesus. Dan Tuhan, pekerjaan kuasa-Mu tetap boleh ada di dalam kehidupan kami. Doa 10 hari boleh berakhir ya Tuhan, tetapi kami boleh tetap rindu untuk dipenuhkan, dibaptiskan dengan Roh-Mu senantiasa ya Tuhan. Dan bekerjalah terus di dalam hati kami semua Tuhan, dan nama-Mu yang ditinggikan, dipermuliakan ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah doa 10 hari ini ya Tuhan, di hari yang ke-9 ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, dimanapun kami berada. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada dan hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.